Selamat datang di Belajar Programming Santai, kembali lagi bersama saya Ridwan. Masih di series tentang membangun REST API menggunakan Flash. Kali ini kita akan lanjutkan ke chapter 9 dengan membahas tentang signal di Flash. Sebelum kita lanjut, pastikan bahwa environment variable sudah terekspor. Lalu pastikan virtual environment sudah di load. Nah, kalau sudah, silakan jalankan development web server. Nah, masih masih dengan kode yang sama. Jadi kita akan membahas signal, tapi signal itu apa sebenarnya? Nah, gini, signal di eh, Flash itu ada dua. Ada signal yang di-define sama Flash, ada signal yang bisa kita define sendiri. Nah, yang di-define sama Flash itu seperti ini: request started, request finish, request exception, request tearing down. Jadi kalau ada request, si keempat function ini, log request, log response, log exception, connection cleanup, akan dijalankan. Jadi dia event based. Kalau eventnya request started, jalankan log request. Kalau eventnya request finish, jalankan log response. Kalau eventnya ada exception saat request, jalankan log exception. Kalau requestnya berakhir, jalankan connection cleanup misalnya. Jadi event based itu ya jalankan sebuah function saat terjadi sebuah event. Nah, ini yang didefinisikan sama Flash. Nah, coba kita jalankan yang ini nih. Harusnya keluar. Mana ya? Oh, ini nih. Udah keluar. Request started is invoked katanya. Nah, dari sini nih. Request starter is invoked. Nah, log exception checking token. Emang belum keluar tokennya. Apa? Nah, terus di sini bilangnya request contact is about to close down, nih mirip ya. Responnya ini get all articles, terus clean up the connection. Ya, ini contoh doang, begitu. Jadi ya terserah di dalam function itu mau dipasang logic apa gitu, semua tergantung tim developer. Cuman basically si Flash ini bisa membantu kita untuk menangani sebuah event yang terjadi di Flash itu sendiri. Nah, sejauh ini yang saya baca, ini ada 4 yang utama: request started, request finish, request tearing down, sama get exception connect. Nah, lalu kita juga bisa bikin signal sendiri. Misal nih, di sini saya panggil namespace. Nah, dari Flash signals. Jadi namespace ini bukan namespace Kubernetes ya, tapi namespace untuk membuat Flash signal. Nah, sekali lagi, ini bukan namespace Kubernetes, tapi ini namespace untuk membuat Flash signal. Nah, kenapa perlu namespace? Ya, ini buat naming aja. Jadi kita namain nih, oh, signal kita namanya mail send. Nah, si namespace ini dipasang ke message send. Nah, dengan menggunakan nama message send, kita bisa tandain function-function yang kita buat itu menggunakan dekorator message_send.connect. Nah, maksudnya apa? Kalau nanti ada yang ngirim sinyal dengan identifier atau ID mail send, ketiga function ini, nah, message send subscribe 1, message send subscribe 2, message send subscribe 3, mereka akan dieksekusi saat terjadi event namanya mail send atau saat terjadi signal namanya mail send. Itu. Nah, terus gimana caranya untuk memanggil, bukan memanggil sih, untuk men-trigger ketiga signal ini? Nah, kita cari di mana ya kodenya. Apalagi saya. Oh, di sini nih. Kalau tadi kan message send connect. Yang mana? Nah, ini nih. Kalau ini kan message send connect. Nah, kalau ini message send dot send gitu. Nah, terus apa yang ditangkap? Ya, konteksnya dulu, app.
Terus parameternya selanjutnya bebas. Kalau saya di sini recipient body, karena kan tentang mengirim email ceritanya kan. Ya, recipient itu ya email penerimanya, body itu ya email badinya. Nah, coba kita lihat lagi ke function. Di sini kan ada 3 parameter tuh. App, recipient, body. Ya, biar lebih jelas kita split. Nah, coba kita lihat ya. Ini mana tadi? Oh, delete, delete, delete. Mana ya delete? Ini kita tutup dulu deh. Oh, ini delete by ID. Nah, ini set send, context, current app, get current object, recipient, body. Gitu. Nah, kita cobain ya, jalanin function delete. Jalanin function delete. Jalanin URL delete. Aman kan? Tapi kita ngeklik, dia bisa ngeliat apa-apa di sini. Yang kita bisa lihat ada di konsol. Nah, ini ke eksekusi semua nih. Pertama nih, yang sebelumnya nih, yang namanya, yang dari request started sama request finish kepanggil nih, is invoke katanya. Terus steering down kepanggil juga. Terus yang close connection, yang clean up connection juga kepanggil. Nah, bisa teman-teman lihat di sini executing message send subscribe 1 from message send signal. Nah, di sini dicetak nih badinya apa, resipiennya siapa. Nah, lihat materinya sama kan ya? Isinya sama kan? John Doe, John Doe, John Doe dengan body yang sama. Nah, ini tuh sebenarnya bebas. Jadi saat nge-delete artikel itu apa yang harus dilakuin? Oh, saat artikel itu di-delete, kita harus ngirim email, harus ngirim push notif, harus ngirim apa. Terserah. Cuma intinya signal itu adalah sebuah function yang akan dipanggil saat kita eh, melakukan sebuah proses, dan pastinya si message send subscribe 1 sampai 3 ini subscribe kepada message send connect. Jadi si message send connect ini bisa di mana-mana gitu. Bisa ada di file-file lain gitu. Yang pasti dia eh maksudnya gini, untuk memanggil message send.send itu sendiri, pemanggilan si signal itu sendiri bisa di mana-mana dan akan berakhir di ketiga function ini. Nah, jadi fungsi dari signal itu sendiri adalah menangani sebuah event. Nah, apa bedanya dengan manggil function biasa? Kalau manggil function biasa kan eh, kita nggak, kita cuma manggil function itu, cuma one invocation, one function. Tapi kalau logging, kita lihat lagi nih ya. Di sini kan manggilnya sekali, tapi yang dieksekusi 3. Mana? Nah, ini 3. Yang kita panggil cuma sekali, message.send dengan parameter app, recipient sama body, tapi yang dieksekusi 3. Bisa jadi ini 5, 10, 20, terserah itu. Tergantung event apa yang mau diproses dan lain-lain. Nah, itu fungsi dari flash signal. Gitu. Nah, si flash signal sendiri bilang kalau flash signal itu dibuat dari blinker. Coba. Nah, dari library ini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Based on ini gitu. Tapi kita nggak pakai library blinkernya langsung. Kita pakainya flash signal. Ya itu kayak di wrapping lagi sih sebenarnya. Nah, sekian penjelasan saya tentang signal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.